Salam sehat pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dilo, senang sekali ketemu lagi dengan Anda semua. Dan hari ini Go Healthy akan memberikan Anda solusi yang paling tepat untuk hidup sehat Anda. Pemirsa, tidak terasa, lebih dari 1.500 episode Go Healthy ini sudah berjalan. Ini berkat Anda semua, para penonton setia Go Healthy. Dan tentunya, dari 1.500 episode lebih ini, Anda sudah teredukasi dan juga terselamatkan hidupnya karena program ini. Oleh karena itu, mari kami ingin membuat hubungan kita makin erat dengan Anda, dan supaya juga Anda dapat informasi terkini dari dunia kesehatan, mari bergabung dengan komunitas yang kami akan buat. Namanya adalah Go Healthy Community, dan caranya gampang. Silakan lihat layar televisi Anda. Di sana sudah ada caranya, langsung daftar, kita ketemu di situ. Langsung saja saya kenalkan Anda dengan para praktisi kesehatan yang bertugas hari ini. Di sini sudah ada Mas Boyke dan juga Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Dan pemirsa, jangan lupa bahagia. Ibu Maudi dan Bapak Donald, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat Bapak dan Ibu. Salam sehat. Saya senang sekali lihat Bapak dan Ibu datang ke sini. Terima kasih loh ya, sudah datang ke sini. Tentunya kita ingin dengar bagaimana kondisi Ibu dan Bapak. Tapi sebelum itu Ibu Maudi, mungkin tolong jelaskan kepada pemirsa dulu, kesibukan sehari-harinya apa Ibu? Ya, saya berdua sama Bapak, selesai rumah tangga, Pak, ayo kita jalani cuci mata kayak apa? Cuci mata, jalan-jalan ke mall maksudnya? Pak Donald, kalau jalan-jalan ke mall, kuatnya berapa jam biasanya? Kalau jalan kaki, biasanya lantai pertama muter, kita istirahat. Oke. Naik lantai kedua, muter, istirahat. Tentunya Bapak Donald juga, kondisinya saat ini bagaimana Pak? Kalau saya syukur sehat, terkendali, selalu minum air putih. Oke, mari kita kenalan dulu dari pasangan suami istri ini, perjalanan hidup mereka dengan satu penyakit, yaitu diabetes dan juga penyakit jantung koroner. Ini dia. Maudi Lensang, di usianya yang sudah 70 tahun, ia merasa sangat bersyukur karena kesehatannya sudah jauh membaik dibandingkan beberapa tahun lalu. Sejak tahun 1994, ia didiagnosis mengidap diabetes. Kondisi ini pun kian diperberat dengan pola makannya yang kurang sehat. Hingga pada Maret tahun 2020, dadanya tiba-tiba terasa sesak. Dan setelah diperiksa oleh dokter, ternyata sudah ada sejumlah sumbatan di pembuluh darah jantung Maudi. Riwayat kesehatan saya, gula darah dan penyumbatan di jantung. Gula darah terakhir saya periksa kemarin 250. Sejak itu, Maudi bertekad untuk hidup lebih sehat. Selain kontrol ke dokter dan mengkonsumsi obat sesuai anjuran dari dokter, Maudi juga rutin menggunakan teknologi laser. Manfaatnya banyak sekali. Dan kemajuan buat saya, merasa badan saya ringan dan saya rasa sehat. Ya pemirsa, itu dia satu kisah yang singkat, namun kita bisa melihat ternyata manusia terkadang perlu disentil sedikit sama Tuhan dulu baru kita mau bertobat dan juga sadar. Tapi semoga Anda yang saat ini masih kondisinya sehat dan bugar, Anda sadar lebih dulu bahwa kesehatan itu sangat mahal harganya dan patut untuk kita perjuangkan. Baik Ibu dan Bapak, mungkin sebelum kita bincang-bincang kita main dulu ya. Ini tebak-tebakan saja, benar atau salah dari satu pernyataan. Pernyataannya adalah, ini di belakang saya, bahwa insomnia bisa mempengaruhi tekanan darah. Menurut Anda ini benar atau salah, Ibu? Betul. 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 Alasannya kenapa? Jawab betul. Karena saya juga susah tidur. Oke, itu prosesnya jam berapa baru bisa tidur? Ya, deket jam 5 lah. Ya, jam 5 Ibu? Ya. Jam 5 pagi, Bu? Ya. Jam 5 pagi harusnya baru kita bangun ya, baru Bu? bisa tidur. Kita tanyakan langsung praktisi kesehatan, dari pernyataan ini apakah ini benar atau salah? Jadi memang pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar, jadi jawaban Ibu dan Bapak sudah tepat bahwa insomnia ini dapat mempengaruhi tekanan darah. Perlu kita pahami bahwa insomnia, kesulitan tidur, ini seringkali dapat bersifat dapat mempengaruhi si tekanan darah yang kita miliki. Nah, memang pada sejumlah kasus ketika seseorang mengalami kekurangan tidur, pasti biasanya terjadi peningkatan tekanan darah. Peningkatan tekanan darah ini bisa terjadi karena memang ketika kita kekurangan tidur, tubuh membutuhkan energi lebih. Namanya aja kekurangan tidur, pasti orangnya berada dalam keadaan stres fisik. Dia butuh tenaga tambahan. Nah, apa yang dikerjakan oleh tubuh? Tubuh akan melepaskan hormon kortisol. Satu hormon yang nantinya akan memicu tubuh Anda untuk menghasilkan gula lebih sebagai energi. Di mana hormon kortisol nantinya akan meningkatkan denyut jantung, meningkatkan pompa jantung. Lama-kelamaan jam tidur yang kebolak-balik ini ke bawah
akhirnya tensinya ikutan tinggi. Tetapi sebagian kecil orang yang mengalami kesulitan tidur, ada juga yang tensinya bukan makin tinggi, tapi malah makin turun. Terutama untuk orang-orang yang memang sudah punya riwayat hipotensi sebelumnya atau adanya gangguan fungsi pompa jantung. Itu juga bisa terjadi. Perlu diingat bahwa kebutuhan tidur ini pasti berbeda-beda sesuai dengan usia. Ya, misalkan kalau kita lihat balita tidurnya pasti lebih lama, betul ya. Kalau orang tua kok tidurnya semakin sedikit ya, karena memang kebutuhan tidurnya pun berbeda. Pada lansia kebutuhan tidur itu yaitu 6 jam di malam hari. Kebutuhan tidur ini harus dicukupi. Kekurangan tidur bisa mengakibatkan peningkatan kadar gula darah. Diabetes bisa semakin tidak terkendali, itu satu. Lalu yang kedua, kekurangan tidur bisa mengganggu fungsi pompa jantung Anda. Bayangin ketika kekurangan tidur, heart rate-nya naik, jadi makin cepat. Ketika dia jadi makin cepat, otomatis jantung itu membutuhkan energi juga lebih. Maka bisa beresiko juga untuk terjadinya gangguan fungsi jantung, gangguan irama jantung, gangguan pompa jantung. Jadi ya perlu dipahami bahwa kebutuhan tidur ini harus dicukupi. Apabila Anda pemirsa di rumah mengalami kesulitan tidur, mengalami insomnia, sebaiknya Anda konsultasikan diri kepada dokter. Kenapa? Karena tidur ini penting untuk kesehatan vital tubuh kita. Bahwa insomnia bisa mempengaruhi tekanan darah. Pernyataan ini adalah benar. Jadi pemirsa, kalau Anda saat ini rasa-rasa ya, jangan pemirsa, harus diperiksa. Lalu kalau Anda periksa baru ketahuan semuanya, ternyata saya mungkin kolesterol tinggi, diabetes dan sebagainya. Ingat, Ibu Madi punya 3 sumbatan di jantungnya. 70, 80, 90% pemirsa. Tapi ada perubahan setelah menggunakan teknologi laser. Dalam kondisi Ibu Maudy mungkin tensi bebek saja, tapi tadi ada sumbatan nih. Lalu sekarang bagaimana keadaannya setelah menggunakan teknologi laser, Ibu? Puji Tuhan, Mas, selama saya mulai pakai laser ini, saya rasa kemajuannya lain sekali. Lain sekali, seperti bagaimana, Ibu? Tadinya saya sedikit saya lemes, jalan sedikit begitu, sedikit cepat aja saya Udah capek gitu ya. Tapi setelah saya pakai alat ini, saya bilang sama Bapak, aduh rasanya badanku enteng deh, aku bilang gitu. Puji Tuhan. Saya bilang sama anak-anak saya, nih mama pakai ini, mama beli tidak percuma. Aku bilang sama anakku, coba deh kalian, ayo dong, ikut kayak mama gini, belilah gitu. Oke, berarti Ibu Maudy yakin, Bapak Donald juga yakin. Logis nggak penjelasan dari cara kerja teknologi laser, manfaatnya untuk kita, Pak Donald? Bagus sekali karena waktu kita beli itu dijelaskan 15 menit pertama pakai. Terus powernya harus sekian. Dalam berapa hari naikkan jadi 30 sampai 45 bahkan 60 menit. Dibimbing ya Pak ya? Dibimbing waktu itu. Jadi kalau ada kekurangan Bapak bisa tanya kepada kami gitu. Nah berarti kan Bapak Donald ini yang melihat perubahan dari Ibu Maudy, benar ya? Dan Bapak melihat perubahan apa yang paling terbesar dari Ibu Maudy setelah menggunakan teknologi laser, Pak? Kalau jalan-jalan kita lebih jauh jangkauan jalannya dan semangatnya lebih menyala kembali, lebih menyala-nyala. Sebab kami juga berdua masih terima nasi box. Oh masih Pak? Masih terima pesanan ya Pak ya? Pesanan, jadi sampai 150 atau 200 kami berdua sendiri yang bikin. Tapi itu kan dari yang dirasakan. Kalau misal dari hasil pemeriksaannya gimana Pak? Kalau hasil pemeriksaan puji Tuhan bagus. Berapa kali kita echo yang kemarin itu? Echo, USG jantung. Ya, itu berapa kali ya Mbak? Saya adakan pemeriksaan itu, ternyata puji Tuhan. Bagus. Dokter bilang, bagus Oma. Pompa jantungnya oke? Bagus. Bagus. Oh bagus. Penyumbatannya bahkan bagaimana? Dikurangin. Oke. Oh obat pun sudah dikurangin. Atas anjuran dokter ya? Karena pompa jantungnya sudah lebih maksimal ya? Oke, kalau dari sisi gula darahnya bagaimana? Nah, gula darahnya kadang-kadang stabil, kadang-kadang kalau jajannya kebanyakan. Kalau lagi stabil-stabilnya bisa ada di angka berapa gula darahnya? 120-an ya. Cakep, cakep. Pertahankan di angka yang stabil, Bu. Menua itu sudah pasti, tapi sehat itu pilihan. Dan ini terbukti loh pemirsa, ya. Mereka berdua masih menerima pesanan, makanan, masih bisa mengerjakan berdua. Ingat, kita menua juga ingin tetap berguna bagi orang lain, selain juga mungkin mandiri secara keuangan ya, karena masih ada pesanan dan sebagainya. Tapi ya itu tadi,
ya, kita bisa menjalani hari-hari tua ini dengan bahagia kalau kita memang mau menjaga pola hidup sehat dan juga tentunya menjaga pengentalan darah dengan menggunakan teknologi laser. Sebenarnya seperti apa sih teknologi laser itu bisa membantu kita? Ketika teknologi laser ini dinyalakan, maka ketiga sinar laser ini akan menembus masing-masing lapisan kulit sampai ke pembuluh darah. Dan di situ diaktifkan kembali yang kita sudah pada tua nih yang namanya nitric oxide untuk melebarkan pembuluh darah, untuk menjadikan pembuluh darah itu lebih elastis. Supaya apa? Supaya aliran darahnya menjadi lancar seperti ini. Dan kalau aliran darah menjadi lancar kembali artinya yang namanya nutrisi dan oksigen sampai kepada organ-organ vital. Ini sebenarnya kunci kenapa terjadi banyak perubahan pada Ibu Maudi, ya. Kenapa kok sekarang tekanan darah menjadi lebih bagus? Kenapa saya tidur juga menjadi lebih nyenyak? Mungkin juga beberapa hal yang dirasakan ya. Selain itu juga tenaga menjadi jauh lebih segar. Dan untuk usia 70 masih cantik karena juga si teknologi laser itu terutama sinar kuningnya itu juga membuat kita lebih awet muda. Iya, jadi saya di sini ingin melengkapi nih, terutama mengenai masalah tidur ya. Kita balik lagi nih ke masalah tidur. Pada dasarnya ketika kita tidur, nantinya tekanan darah kita akan lebih turun, pompa jantung lebih melambat, jantung kita bisa beristirahat sejenak. Nah, jadi tidur ini nggak boleh diabaikan. Dari semua studi, dari semua keilmuan juga sudah menyatakan bahwa ketika kekurangan tidur, maka Anda lebih beresiko untuk terkena berbagai macam penyakit kronis, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, bisa memicu kenaikan berat badan, serangan jantung. Oleh sebab itu kita harus jaga baik-baik siklus biologis yang ada di dalam tubuh kita. Jadi dalam tubuh kita punya namanya siklus sirkadian. Tubuh kita itu kita punya jam biologis. Nah, jam biologis ini bisa timbul karena pada malam hari tubuh akan menghasilkan melatonin. Pada saat pagi hari tubuh akan menghasilkan serotonin. Seringkali karena gaya hidup modern, karena kebiasaan, siklus ini terganggu. Ketika Anda menggunakan teknologi laser, otomatis dia akan mengoptimalkan kembali kinerja fungsi tubuh Anda, di mana dia memperbaiki siklus sirkadian yang rusak atau terganggu. Ketika Anda gunakan pada malam hari, nantinya tubuh akan secara optimal menghasilkan hormon melatonin. Hormon melatonin inilah yang akan membantu Anda tidur lebih nyenyak, memiliki kualitas dan kuantitas tidur yang baik. Tetapi ketika Anda gunakan pada pagi hari, nantinya yang dihasilkan adalah serotonin. Hormon serotonin ini akan membuat Anda menjadi lebih semangat, lebih berenergi, lebih fresh dalam menjalankan kesehariannya. Jadi oleh sebab itu untuk Anda pemirsa di rumah, ingat, tidur adalah hal yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh Anda. Dan yang kedua, jangan sampai siklus sirkadian tubuh Anda rusak. Lalu yang ketiga, pertahankan siklus sirkadian Anda dengan menggunakan teknologi laser agar Anda bisa tidur lebih berkualitas, bangunnya pun lebih segar. Teknologi laser akan melengkapi pola hidup sehat Anda. Namanya adalah dokter laser atau IQ laser dari Gogomol. Penggunaan rutin dari dokter laser atau IQ laser ini seharinya 2 kali. Nah, ini bisa bantu banyak sekali hal. Bisa kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapan kami, Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, ayo, take action sekarang juga. Dapatkan IQ laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Jadi segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi.
Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kalau tadi Anda menonton segmen pertama, Anda pasti yakin bahwa wah ternyata bisa ya. Kita umurnya panjang tapi juga tetap sehat dan bugar. Bisa, tapi banyak sekali rahasia di dalam situ pemirsa. Memang kita anak muda di Indonesia saat ini tergiurkan dengan begitu banyak makanan yang enak, pola hidup yang mungkin terlalu santai, dan akibatnya banyak anak muda yang penyakitnya seperti orang tua. Hari ini belajar dengan Ibu Maudy dan juga Bapak Donald, terutama Ibu Maudy. Mari kita lanjut bincang-bincang, tentunya akan menjadi nilai kehidupan tambahan untuk kita semua. Ibu, terutama kalau pakai lasernya, ini biasanya lagi ngapain Ibu? Lagi pagi bangun tidur, nomor 1 itu saya pakai. Yeah. Sambil sarapan, sama malam. Sama malam pada waktu mau tidur. Teknologi ini mudah nggak digunakan? Mudah sih. Praktis nggak? Praktis sekali. Nggak ribet? Enggak. Kalau Ibu mau dilihat di kemasannya, teknologi laser ini ada ekstensi ke hidung, namanya intranasal. Nah, Ibu Maudy pernah dipakai? Pakai. Kita Nah, pakai. rasanya apa Ibu Maudy waktu pakai intranasal ini? Enak tidur ya? Tadi saya males saya pakai itu ya. Pakai ini aja yang di tangan. Terus ini pakai itu bagus untuk ke otak gitu. Tapi benar yang dikatakan oleh Bapak bahwa memang betul sekali intranasal itu bisa membantu menjaga fungsi otak. Apalagi dengan riwayat cerita Ibu Maudy yang udah ada sumbatan pada area leher. Ya ingat ya pemirsa di rumah bahwa di leher kita ini ada pembuluh darah yang besar ya. Yang di leher nih ada selang warna biru dan warna merah itu adalah arteri karotis ya. Nah arteri karotis ini nantinya akan bercabang. Ada yang ke bagian area wajah dan ada juga yang masuk ke dalam tengkorak memperdarahi bagian otak kita. Kalau misalkan nanti di sana ada sumbatan, maka yang di atas pun kemungkinan besar sudah ada sumbatannya. Ketika di bagian bawah sini ada sumbatan, maka aliran darah menuju ke organ otak nih harus bisa diperbanyak lagi. Karena kalau enggak, bayangin dong di sini aja udah ada sumbatan, berarti kan jalannya udah semakin sedikit. Nah oleh sebab itu memang betul seperti Ibu Maudy dan juga pemirsa di rumah memang sudah terindikasi bahwa oh ada sumbatan nih di bagian pembuluh darah di area leher, harus lebih waspada. Karena kalau didiamkan nantinya beresiko untuk mengalami serangan stroke. Dengan Anda menggunakan intranasal ya nantinya sinar laser ini akan menyinari saluran pernapasan dan pembuluh darah yang ada di area hidung. Nantinya saluran pernapasan dan pembuluh darah di area hidung akan beroptimal memproduksi sebuah zat yang kita sebut dengan nitric oxide. Dia memperlebar pembuluh darah di otak, dia meningkatkan aliran darah menuju ke organ otak, nantinya darah yang berfungsi sebagai pengantar zat gizi maupun oksigen ini bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal. Yang pertama adalah tentunya mencegah kepikunan. Manfaat lainnya adalah mencegah terjadi serangan stroke khususnya untuk Anda yang sudah beresiko seperti punya diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, atau memang gaya hidupnya tidak sehat. Untuk Anda yang sudah mengalami serangan stroke, ini bisa membantu mempercepat pemulihan dari stroke itu sendiri dan juga mencegah terjadinya stroke berulang. Untuk Anda yang mengalami migrain, sinusitis, vertigo, ini juga bisa terbantu. Nah, ketika pembuluh darah ini terjaga dengan baik, otomatis fungsi otak bisa terjaga secara optimal. Itu pertama. Yang kedua, penglihatan juga bisa menjadi lebih cerah. Fungsi pendengaran juga bisa terjaga dengan baik. Dan tentunya kulit pada area wajah pun pasti akan menjadi lebih cerah karena regenerasi selnya menjadi lebih baik. Jadi untuk Anda pemirsa di rumah, jangan tunggu lagi. Ayo bertindak sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser. Semakin seru pembicaraan kita, tentunya kita akan tambahkan Anda dengan satu tips tambahan. Ini dia pemirsa, tahukah Anda tips jaga kesehatan organ vital pada lansia? Oke, silakan mau dijelaskan. Ya, yang pertama tentu sampai kapanpun akan selalu saya bilang pola hidup sehat. Pertama tentu pola makan dengan menghindari 3G, garam, gula, dan gorengan. Belum bisa, oke, dikurangin. Boleh, tapi ada batasnya. Yang kedua adalah olahraga. Tubuh kita perlu bergerak. Kemudian aliran darah kita perlu bergerak.
ya, yaitu dengan olahraga. Olahraga nggak usah yang susah-susah. Ada penelitian dari di Jepang itu. Jalan cepat 3 menit, jalan santai 3 menit, jalan cepat 3 menit, jalan santai 3 menit. Itu bisa membantu untuk mengurangi resiko kematian sampai sepertiganya. Ketiga, yang tidak kalah penting juga adalah tidur. Tidur itu katakanlah harus usahakan 7 jam. Dan yang keempat, manajemen stres. Itu adalah pola hidup yang sehat. Tapi bagaimana kita tahu kondisi badan kita? Yaitu melakukan check up kesehatan. Kita tahu bahwa pola hidup sehat yang kita jalankan ini kan kadang-kadang kita masih cheating, tidak sempurna ya. Dan kita tahu bahwa untuk bisa membantu hal ini ya kita gunakanlah, karena kita tahu bahwa semakin menua itu adalah pembuluh darah kita semakin kaku, darah kita semakin kental dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi yang merupakan kombinasi antara timur dan barat. Ya, timur ada dengan teknologi akupunkturnya yang ada di titik-titik akupunktur di sini yang membantu organ vital paru-paru dan jantung, dan teknologi lasernya membantu kesehatan daripada darah dan pembuluh darahnya. Jadi pemirsa, kapan lagi? Ayo kita segera gunakan teknologi laser untuk membantu kualitas darah dan akhirnya kualitas hidup kita. Ya, jadi organ vital ini adalah organ-organ yang berfungsi untuk menunjang kehidupan kita. Ada apa aja? Ada jantung, paru-paru, ginjal, otak, dan organ vital kita ini banyak sekali pembuluh darahnya. Karena memang fungsi dan tugasnya ini berat. Di sini saya punya ilustrasi nih ya, pemirsa di rumah tuh, betapa banyak pembuluh darah yang memperdarahi dan juga menuju ke organ ginjal ya, lalu menuju ke organ jantung tuh bisa dilihat ada warna biru, ada warna merah, itu adalah pembuluh darah yang memperdarahi otot jantung itu sendiri, dan di luarnya bisa dilihat ya, dia mengikuti kerangka rusuk, itu adalah pembuluh darah yang menuju juga ke organ paru-paru, naik ke atas ya, semakin ke atas itu pembuluh darah akan semakin rame, semakin banyak, bercabang-cabang, terutama di bagian otak kita ini banyak sekali pembuluh darah yang kecil. Kalau kita lihat ya, komponen utamanya di sana selain ada jaringan, ada pembuluh darah. Otomatis semua organ vital itu akan berfungsi dengan baik apabila aliran darah menuju ke organ vital juga memadai. Permasalahannya karena proses penuaan, gaya hidup yang tidak sehat seringkali mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. Nah, penyempitan inilah yang sebenarnya pengen kita hindarin pemirsa di rumah. Karena kalau dia nyempit lalu menyumbat total, nantinya aliran darah mengalami hambatan dan nantinya dapat memicu terjadinya gumpalan darah yang kita sebut dengan trombus. Gumpalan darah ini kalau nyumbatnya di pembuluh darah jantung, jadilah serangan jantung. Nyumbatnya di pembuluh darah otak, jadilah serangan stroke. Kalau nyumbatnya di organ ginjal, nanti bisa terjadi penurunan fungsi ginjal. Oleh sebab itu, gumpalan darah ini harus bisa kita uraikan. Nah, salah satu bentuk upayanya adalah dengan menggunakan teknologi laser, dia membantu menguraikan si gumpalan darah ini pemirsa di rumah. Ketika trombusnya terurai, maka aliran darahnya menjadi lebih lancar. Organ vital juga dapat terjaga dengan baik kesehatannya. Nah, oleh sebab itu ingat ya pemirsa di rumah, ketika kita ingin menua dengan sehat, maka kita harus memiliki kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Terapkan gaya hidup sehat, medical check up secara rutin, dan gunakan teknologi laser. Selagi Ibu Maudi dan Bapak Donald sudah ada di sini, boleh ya, mungkin pemirsa saat ini membutuhkan dorongan Pak, supaya mereka tidak ragu lagi memakai teknologi laser dan mau hidup sehat panjang umur seperti Bapak Donald dan Ibu Maudi. Mungkin Bapak Donald terlebih dahulu, silakan Pak. Pemirsa yang di luar, jagalah kesehatan Anda dengan teknologi laser, karena itu sangat-sangat membantu, baik untuk pembuluh darah kita, bahkan juga untuk penyumbatan-penyumbatan lain yang ada, bahkan juga untuk kondisi di kepala kita. Semua itu bisa kita gunakan dengan teknologi laser. Teman-teman, dimanapun kalian, saya mau menghimbau kepada kalian, gunakanlah laser ini, di mana saya sudah merasakan bagaimana memakai laser ini. Saya merasakan badan saya jadi ringan, enak sekali. Jauh lebih dari saya belum pakai laser. Jangan lupa gunakan laser ini secepatnya. Ikut seperti saya.
Ayo Ibu. Mari gunakan teknologi laser memperlengkapi kehidupan sehat Anda, dan namanya adalah Dokter Laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia lebih dari 10 tahun pemirsa. Nah, spesifikasinya dia memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, penggunaan rutin dari Dokter Laser atau Equilaser ini bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Ayo, segera dapatkan Dokter Laser atau Equilaser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat juga dengan Dokter Laser atau Equilaser dari Gogomol. Mari segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.